Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, relasi sains dan agama menurut Little Gusom. Yang pertama, A. Dinamika intelektual dan konsep epistemologi Little Gusom. Pertama, biografi singkat Little Gusom. Lahir pada 6 September 1960 di Aljazair. Ia adalah seorang ilmuwan sekaligus pemikir Islam kontemporer yang memiliki keahlian di bidang astrofisika. Gusom menulis buku dan banyak artikel jurnal tentang Islam dan sains. Ia mengajar di American Sharjah University, Uni Emirat Arab sejak tahun 2000. Gusom berasal dari keturunan Aljazair. Ia memperoleh gelar Doktor Astrofisika Teoritis pada tahun 1988 dan Master Fisika pada tahun 1984 dari University of California di San Diego, Amerika Serikat. Ia sebelumnya menamatkan pendidikan sarjana di bidang fisika teoritis pada tahun 1982 di Université des Sciences et de la Technologie de l'Alger, Aljazair. Ia juga pernah mengikuti program penelitian postdoktor dan sebagai ilmuwan tamu NASA Goddard Space Flight Center. Sebagian besar aktivitas Gusom sebagai seorang ilmuwan bergerak di bidang keahliannya yaitu astrofisika dan astronomi. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ilmuwan, Gusom banyak mendapatkan undangan untuk berbicara dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, konferensi, termasuk sebagai profesor tamu di beberapa universitas di Amerika, Prancis, Inggris, dan beberapa negara Timur Tengah. Gusom menjalin banyak kerjasama dengan berbagai institusi, terutama di Prancis, sehingga ia dapat menghasilkan banyak artikel dalam bidang astrofisika. Gusom juga banyak terlibat dalam berbagai organisasi profesional keilmuan yaitu International Astronomical Union, International Society for Science and Religion, dan Islamic Research Observation Project. Keterlibatan Gusom dalam dunia akademik juga dibuktikan dengan banyak karyanya yang dimuat dalam berbagai bentuk jurnal ilmiah internasional. Hal yang menarik adalah ia tidak hanya menulis dan mengembangkan spesialis keilmuannya, tapi juga memiliki perhatian dan menulis terkait dengan relasi sains dan agama dalam perspektif filosofis. Perhatian dan ketertarikannya terhadap sains di dunia Islam tentu saja tidak terlepas dari dinamika intelektual dan fondasi epistemologi sebagai pandangan dunia yang ia miliki. Dari berbagai dinamika intelektual Gusom, ia pantas dijadikan sebagai salah satu referensi tentang perdebatan relasi sains dan agama dalam Islam karena keterlibatannya tidak hanya secara teoritis tapi juga praktis. Gusom seperti yang ia jelaskan sendiri tumbuh dan berkembang di tengah lingkungan sosiokultural yang sangat ketat dan menjalankan ajaran Islam serta sangat menghargai ilmu. Gusom sejak kecil sudah terbiasa dengan suasana kehidupan di lingkungan intelektual. Ayahnya adalah seorang penghafal Al-Quran yang mendapatkan 2 gelar doktor dalam filsafat dari Cairo University dan Sorbonne University. Ayahnya kemudian menjadi dekan Fakultas Studi di Agama University of Algiers. Ibunya adalah master di bidang literatur Arab. Fasilitas perpustakaan di rumah yang melengkapi berbagai literatur baik sains, agama maupun filsafat menjadikan Gusom dan saudara-saudaranya memiliki kepekaan pengembangan ilmu yang sangat tinggi. Keempat saudaranya memiliki profesi yang beragam yaitu ilmuwan, dokter, dan guru sains. Mereka semua dibekali dengan filsafat rasionalisme, sains modern, dan pandangan keislaman yang holistik. Kemampuan intelektualnya menjadi lebih terasa karena ia dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa Prancis dan Arab. Setelah menginjak masa remaja, ia mempelajari dan mendalami bahasa Inggris. Yang menarik dari kehidupan Gusom adalah meskipun secara formal ia mendalami ilmu fisika dengan spesialis astrofisika, ia juga banyak membaca buku-buku keislaman dan filsafat, khususnya filsafat yang terkait dengan relasi sains dan agama. Ia adalah seorang ilmuwan muslim yang berupa untuk mencari keseimbangan antara mengkritik dogma pada satu sisi dan tetap menghargai teologi pada sisi lain. Yang nomor 2 adalah pengaruh Ibn Rushd terhadap karakter dan fondasi epistemologi Gusom.
Karakter dan fondasi epistemologi atau pandangan dunia seorang turut ditentukan oleh tidak hanya keluarga, pendidikan, sosial, budaya, tapi juga oleh pemikiran dari tokoh-tokoh yang dikaguminya. Para ilmuwan dan filosof besar Muslim seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Ibn Khaldun, Ibn Sina, Ibn Rushd pada dasarnya telah mengembangkan fondasi sains modern yang luar biasa. Berbagai konsep dan temuan yang mereka kembangkan menjadi titik tolak dan rujukan dalam pengembangan sains sesudahnya. Perdebatan filosofis, teologis, dan praktis terhadap perkembangan pemikiran termasuk sains pada masa tersebut menjadi pandangan dunia bagi peradaban Islam. Oleh karena itu, suatu hal yang tidak mengherankan bahwa sebagian besar pemikir dan ilmuwan Muslim kontemporer sangat mengagumi fondasi epistemologi mereka serta berupaya menjadikan arah dan dasar pengembangan pemikiran dan sains dewasa ini, termasuk Ghazali. Ghazali sangat mengagumi Ibn Rushd. Kaguman tersebut adalah warisan intelektual dari ayahnya, karena ayahnya sendiri menulis disertai tentang konsep waktu dalam filsafat Ibn Rushd untuk menyelesaikan doktornya di Cairo University. Kemudian menulis disertai tentang konsep waktu dalam pemikiran Arab modern untuk mendapatkan gelar doktor dari The University of Sorbonne. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Ghazali sangat terkesan dengan pemikiran Ibn Rushd, pemikiran Arab dan sains, sehingga menjadi acuan dan dasar pemikiran dan karya-karyanya. Ghazali menjadi Ibn Rushd sebagai pemikir yang memberi banyak inspirasi dan pengaruh terhadap intelektualitasnya, terutama terkait dengan hubungan filsafat dan agama. Ibn Rushd baginya sebagai a guiding spirit. Ibn Rushd telah memberikan arah untuk melakukan eksplorasi tentang persoalan hubungan antara sains modern, Islam, dan pemikiran modern. Pemikiran Ibn Rushd bersifat revolusioner karena telah berupaya menyatukan akal dan inti ajaran Islam secara objektif. Dari perspektif apapun, filsafat ataupun sains tidak dapat dipertentangkan dengan agama. Dalam konteks dengan modernitas, banyak pemikiran termasuk Muhammad Abid Al-Jabiri memandang bahwa kerangka berpikir Ibn Rushd lebih kuat mendorong modernitas dibandingkan dengan Al-Ghazali. Berbeda dengan pandangan tersebut, Basit Bilal Khoso melihat peran dan kontribusi Al-Ghazali lebih besar pengaruhnya terhadap pemikiran modern dalam Islam. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, peran pemikiran Ibn Rushd dalam konteks mendorong perkembangan pemikiran modern dalam Islam sulit untuk dibantah dan tidak dapat diabaikan. Dalam mengutip Armstrong, Ghazali menekankan besarnya pengaruh Ibn Rushd terhadap pemikiran Musa bin Maimun, baik dengan berinteraksi atau belajar secara langsung maupun melalui karya-karyanya. Ghazali mengembangkan betapa iklim budaya yang kaya dari Andalusia dan berperan besar membentuk serta mengasah intelektual dan kehebatan Ibn Rushd. Ibn Rushd mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa baik di barat maupun timur. Ibn Rushd telah merumuskan kategori penting tentang 3 bentuk diskursus yang berbeda, yaitu filosofis, dialektis, dan teoritis. Menurut Zainul Kamal, kasualitas adalah bentuk rasionalitas pemikiran Ibn Rushd. Kuasalitas inilah yang menjadi asas ilmu alam dan filsafat rasional. Renaissance atau kebangkitan Eropa atau Barat ditandai dengan berkembangnya ilmu alam dan rasionalisme tersebut. Oleh karena itu, pandangan bahwa Ibn Rushd memberikan inspirasi dan kontribusi pada kemajuan Barat sulit dibantah. Dari beberapa pendapat di atas menunjukkan dengan jelas betapa perkembangan sains termasuk sains modern memiliki keterkaitan yang sangat jelas dengan pemikiran Ibn Rushd. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah tentu saja sains modern yang berkembang di Barat juga memiliki kelemahan dan penyimpangan dari prinsip dasar pemikiran Ibn Rushd. Reduksionisme sains modern ke dalam paradigma Cartesian, Newtonian, atau rasionalistik mekanistik menjadi penyimpangan terbesar dari sains modern.
Gusum sangat meyakini bahwa pemikiran Ibnu Rus yang menyatakan bahwa akal dan wahyu serta sifat agama tidak bertentangan, melainkan keduanya saling mendukung adalah sebuah pemikiran yang sulit dibantah dan sudah jelas. Gusum sangat meyakini bahwa pemikiran Ibnu Rus yang menyatakan bahwa akal dan wahyu serta filsafat dan agama tidaklah bertentangan, melainkan keduanya saling mendukung adalah sebuah pemikiran yang sulit dibantah dan sudah jelas. Lebih jauh bahwa wahyu tidaklah bertentangan dengan akal, namun jika ada wahyu yang terkesan bertentangan dengan akal, maka wahyu tersebut bisa dipahami dan ditafsirkan secara alegoris. Pendekatan teologis Ibnu Rus dan Thomas Aquinas adalah sangat menentukan meskipun memberikan pengaruh yang sangat kecil bagi masyarakat awam dan pemikir ortodoks. Dalam konteks teologis, Gusum menyamakan peran yang besar bagi pemahaman agama secara rasional antara Ibnu Rus dan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas sendiri memang banyak mendapatkan inspirasi dari Ibnu Rus dalam pandangan rasionalnya dalam agama Kristen. Ibnu Rus memandang bahwa bentuk penalaran demonstratif yang tertinggi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Filsuf adalah orang yang paling mampu memahami secara tepat pesan-pesan yang bersifat alegoris dalam Al-Quran. Pemikiran Ibnu Rus memiliki kontribusi yang sangat besar di Eropa, meskipun di dunia Islam pemikirannya cenderung diabaikan. Salah satu kontribusi yang sangat penting dari pemikiran Ibnu Rus adalah terhadap perkembangan hermeneutik, terutama hermeneutik kritis dan kontelektual di Jerman. Interpretasi alegoris dan metafora yang menjadi inti pemikiran Ibnu Rus dalam memahami kitab suci sangat sesuai dengan hermeneutik Scalemancer, Dilthey, dan Gadamer. Dari uraian di atas, pengaruh dan peran Ibnu Rus dalam membentuk karakter intelektual dan fondasi epistemologi atau pandangan dunia Gusum sangat besar. Yang ketiga adalah orientasi pemikiran. Gusum mengkritik ketidakpedulian ilmiah bangsa Arab dan mengkritik tentang pemahaman ilmiah terhadap mukjizat dan metode penyembuhan dengan menggunakan terapi keagamaan. Pendekatan ini menurutnya tidak jelas dan campur aduk, setidaknya pada bidang kedokteran. Minimnya perhatian umat Islam di Arab terhadap perkembangan sains menjadi alasan mengapa Gusum mengaji hubungan sains dan Islam. Secara historis, sains khususnya astronomi di dunia Arab mengalami kemunduran akibat kecenderungan negara-negara Arab yang lebih mengutamakan di bidang perminyakan karena lebih menguntungkan. Di samping itu, sebagian besar pemerintahan negara-negara Arab yang mengutamakan proyek-proyek peningkatan riset sains dan teknologi dalam bidang publikasi ilmiah dan riset termasuk astronomi. Negara-negara Arab tertinggal jauh dibandingkan dengan Turki, Iran, dan Israel. Pembahasan tentang sains Arab paling tidak meliputi dua dimensi utama, yaitu kegagalan sains Arab menjadi sains modern seperti yang terjadi di Barat dan penurunan secara signifikan praktek dan pemikiran ilmiah dalam peradaban Islam Arab setelah abad ke-13. Tentu saja pandangan tersebut perlu dianalisis secara kritis. Sains yang mestinya dikembangkan di dunia Islam tidak mesti harus sama seperti sains modern di Barat yang memiliki paradigma inti yang berbeda dengan sains yang berkembang pada puncak kejayaan Islam. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, pengembangan sains di dunia Islam setelah abad ke-13 jauh mengalami kemerosotan. Oleh karena itulah perlu dirumuskan paradigma dan upaya rekonstruksi sains di dunia Islam. Upaya yang dilakukan oleh pemikir dan ilmuwan Islam untuk melakukan rekonstruksi pemikiran sains termasuk metodologi dan epistemologi sains itu sendiri harus mendapat perhatian serius dari umat Islam. Singkat sedikit, dari umat Islam mengikuti perkembangan pemikiran sains, apalagi mencoba mempelajari dan menganalisa epistemologi pemikiran dari para tokoh tersebut. Hadiah Nobel dalam sains yang diperoleh oleh ilmuwan muslim seperti Abdul Salam dan Ahmed Zewail pada dasarnya adalah sains yang mereka kembangkan di Barat dan tidak banyak yang mempertanyakan filsafat sains dan nilai-nilai keislaman apa yang menjadi dasar pemikiran mereka.